warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khair illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min nikmatin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ulil wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi zidna ilma wa warzuqna fahma. Para pemirsa dan sajian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan khataman kitab Safinah, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang syarat-syaratnya salat. Sebelum khataman ini kita mulai, mari kita buka dengan pembacaan umul kitab dengan harapan apa yang kita pelajari menjadi tambahan ilmu yang nafi dan barokah. Ala hadzini wa ala kulli sholihah ila taratina Musa wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun ini ialah satu fasal. Syurutus sholati tamaniyatun. Adapun beberapa syaratnya salat, tamaniyatun yaitu 8. Taharatul hadatsaini, yaitu suci dari 2 hadas. Wa taharatu anin najasati, wa taharatu yang suci anin najasati dari najis. Fi thawbi, pada pakaian, wal badani dan badan, wal makani dan tempat. Wa satrul awrati dan menutup aurat. Wa istiqbalul qiblati dan menghadap kiblat. Wa dukhulul waqti dan masuk waktu. Wal ilmu dan mengetahui bi fardiyatiha dengan kefarduannya salat. Wa alla yaqtaqida dan tidak meyakini siapa musalli, orang yang salat. Wa alla yaqtaqida dan tidak meyakini siapa orang fardan kepada satu fardu min furudiha dari beberapa fardunya salat, sunnatan kepada sunnah. Wajtinabul mubtilati dan menjauhi hal-hal yang membatalkan, maksudnya membatalkan sholat. Al-ahdatsu isnani, adapun beberapa hadas, isnani yaitu 2. Asgharu yaitu hadas kecil, wa akbaru dan hadas besar. Fal asgharu, maka adapun hadas kecil, ma yaitu hadas, aujaba yang mewajibkan apa ma al-wudu'a kepada wudu. Wal akbaru dan adapun hadas besar, ma adalah hadas, aujaba yang mewajibkan apa ma al-ghusla kepada mandi. Para pemirsa dan zaijin yang dirahmati Allah,
Sekarang kita akan membahas pasal tentang syarat-syaratnya sholat. Syurutus sholati thamaniyatun. Syarat-syaratnya sholat banyaknya ada 8. Wahiyya ma tatawaqqafu 'alaiha sihhatus sholat. Apa yang dimaksud syarat adalah sesuatu tatawaqqafu 'alaiha sihhatus sholat, yang mana keabsahan sholat menunggu atas sesuatu itu. Walaysat minha, dan sesuatu itu bukanlah termasuk bagian dari sholat. Jadi lebih gampang dipahami bahwa syarat itu adalah sesuatu yang harus terpenuhi sebelum melakukan sesuatu. Kalau syaratnya sholat, berarti sesuatu yang harus terpenuhi sebelum kita melakukan sholat. Kalau ketika kita melakukan sholat, itu bukan syarat namanya, tapi ruku. Sekarang kita akan membahas tentang syaratnya sholat. Al-awwalu taharatul hadatsain. Yang pertama, taharatul hadatsaini adalah suci dari 2 hadas. Ai inda qudratihi. Artinya ketika mampu suci dari 2 hadas. Falau shalla biduniha walau nasiyan lam tasihha sholatuhu. Seandainya ada orang sholat tanpa suci, walau nasiyan sekalipun dalam keadaan lupa, lam tasihha sholatuhu, maka salatnya tidak sah. Wa fi suratin nisyan yuthabu ala qasdihi duna fi'lihi illa al-qira'ata wa nahwaha mimma la yatawaqqafu ala wudu'in fa yuthabu ala fi'lihi aidan. Di dalam contoh wa fi suratin nisyan, di dalam contoh lupa. Jadi ketika orang itu lupa, apakah pekerjaan itu diberi pahala? Yusabu ala qasdihi. Kata keterangan di sini, orang tersebut diberi pahala atas maksudnya atau atas niatnya. Duna fi'lihi, bukan pekerjaan. Jadi ketika orang sholat dalam keadaan berhadas, sekalipun dalam keadaan lupa, maka orang tersebut diberi pahala atas niatnya mengerjakan sholat, bukan pekerjaannya. Illal qira'ata wa nahwaha, kecuali bacaan dan semisalnya yang tidak memerlukan wudu. Jadi kalau bacaan misalnya ketika sholat tersebut membaca Fatihah dan zikir misalnya, maka bacaannya ya diberi pahala, karena memang bacaan tersebut tidak membutuhkan wudu, kecuali memang ada bacaan yang harus berwudu.
Nah, benar begitu. In kana junuban lam yusab 'alal qiraati 'alal aqra. Kalau orangnya itu berhadas besar atau dalam keadaan junub, maka bacaannya tidak diberi pahala. Lam yusab 'alal qiraati 'alal aqra. Jadi kalau orang tersebut hanya berhadas kecil, yang mana orang yang berhadas kecil ketika membaca Al-Quran itu diberi pahala atas bacaannya. Tapi untuk orang yang berhadas besar, karena itu merupakan larangan, misalnya orang tersebut dalam keadaan dulu, maka bacaan tersebut tidak diberi pahala. Wat-taharatu 'anil najasati fi thawbi wal badan. Kemudian selanjutnya suci dari najis pada pakaian, badan dan tempat. Jadi ketika mau melakukan sholat, maka pakaian yang digunakan harus suci, badannya harus suci, kemudian tempat untuk dipergunakan sholat harus suci juga. Wasatrul aurati, dan menutup aurat. Bijir min tahirin yamna'u ru'yata launil basharati bi'an la ya'rifa bayadaha min nahwi sawadaha fi majlisit takhatub liqadirin alaih. Jadi standarnya pakaian yang digunakan untuk menutup aurat adalah pakaian yang bisa mencegah orang lain untuk melihat warna kulit orang yang sholat. Biar la ya'rifa bayadaha, dengan gambaran orang yang melihat tidak bisa mengetahui warna putihnya kulit. Min nahwi sawadaha, dari hitamnya kulit. Jadi orang yang melihat standarnya pakaian yang digunakan untuk menutup aurat adalah pakaian yang bisa mencegah seseorang melihat warna kulit orang yang sedang sholat. Kalau masih mengetahui kulitnya itu putih atau hitam, maka pakaian yang digunakan untuk menutup aurat tidak bisa untuk dipergunakan menutup aurat. Wastiqbalul kiblati, kemudian selanjutnya menghadap kiblat. Li'ainiha yaqinan fil qurbi wa dhannan fil qurbi, la li jihatiha 'ala sahih bisadri la bil wajhi. Jadi yang nomor 4 harus menghadap kiblat, ai li ainiha, artinya ke kiblat itu sendiri, ke bendanya kiblat, ke kanannya kiblat. Jadi kiblat itu untuk orang muslim adalah Ka'bah. Maka kita harus menghadap Ka'bah secara yakin fil qurbi, di tempat yang dekat. Kalau kita sholat di dekat Ka'bah, maka harus yakin, harus benar-benar yakin bahwa kita sholat menghadap ke Ka'bah.
bukan ke arah Ka'bah. Wa dhannan fil bu'di, dan dugaan keras di tempat yang jauh. Kalau tempatnya jauh, maka dugaan keras kita menghadap ke Ka'bah, bukan ke arah Ka'bah. Wadzalika bisadri la bil wajhi. Yang dimaksud menghadap kiblat itu adalah menghadap dengan dadanya, bukan dengan wajahnya. Jadi kalau seandainya orang itu sholat, dadanya dihadapkan ke kiblat, kemudian wajahnya menoleh ke arah lain, maka sholatnya tetap sah. Karena yang dipandang dalam menghadap kiblat itu dadanya, bukan wajahnya. Wa dukhulul waqti, kemudian selanjutnya adalah masuk waktu. Ai ma'rifatu dukhulihi yaqinan aw dhannan bil ijtihad. Artinya mengetahui masuk waktu secara yakin atau dugaan keras dengan ijtihad. Wal ilmu bi fardiyatiha, kemudian selanjutnya mengetahui kefarduannya sholat. Ai bi kaunis sholati al mafrudati fardhan, artinya mengetahui bahwa sholat yang dilakukan adalah sholat fardu. Jadi selanjutnya adalah mengetahui bahwa salat yang dilakukan adalah salat fardu. Artinya mengetahui bahwa salat itu adalah salat fardu. Wa alla ya'taqida fardan min furudiha sunnah. Dan tidak meyakini hal yang fardu itu sunnah. Yang selanjutnya tidak meyakini hal fardu adalah sunnah. Kalau meyakini fardu itu adalah hal yang sunnah, maka salatnya bisa batal. Kemudian selanjutnya wajadina bul mutilati, dan menjauhi hal-hal yang bisa membatalkan salat. Banyak hal-hal yang bisa membatalkan salat. Misalnya bergerak sampai 3 kali gerakan, atau berbicara misalnya, maka itu bisa membatalkan salat. Jadi syarat yang selanjutnya adalah menjauhi hal-hal yang bisa membatalkan salat. Al-ahdatsu ithnani, hadas terbagi menjadi 2. Asgharu wa akbaru, adalah hadas kecil dan hadas besar. Fal asgharu ma aujaba al-wudu'a, yang dinamakan hadas kecil adalah hadas yang mewajibkan wudu. Hadas kecil adalah hadas yang mewajibkan wudu. Wal akbaru ma aujaba al-ghusla, sedangkan hadas besar adalah hadas yang mewajibkan mandi. Misalnya hadas kecil adalah keluar sesuatu dari 2 jalan. Kalau hadas besar, misalnya berkumpul suami istri, kemudian setelah selesai atau setelah selesai haid atau nifas dan sebagainya yang menyebabkan hadas besar. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan.
Apabila terdapat kesalahan dari apa yang kami sampaikan mulai awal sampai akhir, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.